Preview. Preview. Ibarat permainan puzzle, kasus pembunuhan Brigadir J semakin tampak jelas. Ferdy Sambo menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir J. Selain itu, Ferdy Sambo disebut sebagai sosok yang memerintahkan Baradae untuk menembak Brigadir J. Bahwa terkait dengan motif, saat ini sedang dilakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan juga terhadap ibu itu. Jadi saat ini belum bisa kita simpulkan, namun yang pasti ini menjadi pemicu utama terjadinya peristiwa pembunuhan. Untuk apa kesimpulannya, tim saat ini terus bekerja, ada beberapa saksi yang saat ini sudah diperiksa dan tentunya nanti akan kita informasikan. Nah, kalau ditemukan itu pelanggaran etika itu berhimpitan dengan pidana, ya, misalnya ketika dia mencopot CCTV, misalnya itu bukan sekedar tidak profesional, tapi memang sengaja agar terjadi hilangnya jejak alat-alat bukti, ya bisa kepidana juga. Bisa kepidana juga. Oleh sebab itu kita tunggu. Yang penting sekarang telurnya itu udah pecah dulu. Itu yang kita apresiasi dari polisi. Soal motif biar nanti dikonstruksi hukumnya, karena itu sensitif, mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Biar nanti dikonstruksi oleh polisi. Apa sih motifnya? Ini kan sudah banyak di tengah masyarakat. Banyak stigma masyarakat beranggapan para pihak berwajib menutupi secara jelas mengenai kasus ini. Namun tetap masyarakat agar menyerahkan semua hal terkait kasus ini kepada pihak berwajib. Mengingat hal tersebut, banyak aktivis hukum yang menyampaikan opini terhadap kasus pembunuhan Brigadir J. Salah satu aktivis hukum, Bapak Firmansyah sebagai pengacara di kantor Firma Fair memberikan opini terkait kasus yang menyeret Ferdy Sambo. Saya Firmansyah SH, selaku ketua daripada lembaga Badan Hukum Bangsa Rakyat Merdeka dari kantor Safir Law Office yang berkantor di Jalan Samudra nomor 24 Singaraja. Akhir-akhir ini sangat prihatin menyikapi kasus kejadian Brigadir, yang mana kasus ini sudah menjadi trending topic di mana-mana. Kami melihat masyarakat atau rakyat sudah berbicara, tapi antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya berbicara, masing-masing punya persepsi yang berbeda karena maraknya atau ramainya pemberitaan yang untuk simpang siur mengakibatkan opini publik yang dibangun atau statement yang dibangun ini, ya kan, membuat langkah-langkah yang diambil ya bisa menjadi tidak fair dalam hal ini. Saya pribadi dari praktisi hukum mendukung dan mengapresiasi apa yang tadi disampaikan Bapak Kapolri telah menetapkan FS sebagai tersangka. Itu adalah suatu langkah-langkah yang tepat. Bila kita melihat suatu peristiwa yang terjadi, kita harus bisa melihat dasar. Jadi dalam suatu peristiwa itu ada yang namanya dasar, aktual, dan analisa. Dasar, bagaimana sih suatu peristiwa itu terjadi? Dasarnya apa? Sebabnya apa? Sehingga terjadi suatu peristiwa penembakan tersebut. Kemudian aktual. Jadi kita berbicara aktual itu adalah kenyataan yang terjadi di lapangan. Seperti apa? Siapa saja yang terlibat. Nah, di sana kemudian ada yang namanya analisis. Jadi dari dasar aktual tadi dianalisa sampai mendapatkan suatu kesimpulan.
dalam suatu hukum adalah satu, biarkan penyidik itu bekerja. Memang sebagian masyarakat, opini yang berkembang dan pemikiran yang berkembang di kalangan masyarakat umum, kalau tidak viral maka itu tidak jalan kasus itu. Kalau tidak viral maka tidak akan diambil suatu langkah-langkah. Hal inilah yang harus kita sama-sama semuanya sebagai anak bangsa mendukung dan membantu kinerja kepolisian di Republik Indonesia. Dengan apa? Dengan memberikan masukan dan pandangan, statement semua. Tetapi dalam memberikan masukan dan pandangan bukan berarti kita memaksa atau menggiring, membangun opini publik sehingga menyudutkan. Saya melihat dan menyikapi kejadian yang terjadi itu adalah kesalahan oknum. Itu adalah oknum yang melakukan suatu perbuatan yang salah dalam mengambil sikap dan mengambil suatu langkah-langkah. Bukan kesalahan institusi. Kita harus memisahkan mana oknum, mana institusi. Dan itu adalah masalah pribadi. Karena ini terjadi kepada orang pejabat yang mempunyai kewenangan dan kedudukan yang cukup tinggi, sehingga masalah ini menjadi viral, menjadi ramai. Bagaimana kalau hal itu terjadi kepada prajurit yang di bawah? Tentu hal itu tidak akan sama ini. Dalam suatu hukum, kita tidak boleh menghukum seseorang itu melebihi dari apa yang dia lakukan. Dan saya melihat dalam hal ini apa yang diambil oleh pihak kepolisian itu adalah sudah tepat dan benar. Dengan menonaktifkan kemudian sampai menjadikan tersangka, itu adalah suatu hal yang tepat. Kalau kita umpamakan, kalau suatu rumah, di dalam suatu rumah itu ada sebuah tikus, apakah rumahnya yang harus kita bakar? Tentu tidak. Tetapi tikuslah yang kita harus hilangkan. Bukan berarti institusinya yang harus dibubarkan, bukan berarti propamnya yang harus bukan berarti harus satgasnya yang tidak. Mereka dibuat dan dibentuk tentu dengan suatu alasan yang menjadi dasar. Tapi hal yang terjadi adalah pemangku-pemangku kejabatan pengambil kebijakan ini yang kurang tepat. Karena jabatan itu melekat sehingga langkah-langkah yang diambil sekuensinya tentu akan menarik jabatan yang melekat pada diri. Jadi saya mengajak seluruh masyarakat, rakyat, dalam hal ini mari kita dukung pihak kepolisian, pihak penyidik, Baris Krim Polri untuk bekerja dengan baik agar bisa mengungkap masalah ini menjadi jelas dan terang. Tentu dengan pola-pola yang mereka miliki, tentang cara-cara yang mereka miliki bagaimana mengungkap suatu peristiwa. Tentu dengan bukti-bukti yang ada. Karena kalau berbicara hukum pidana itu akan berbicara bukti, fakta yang terjadi. Dan dalam hal ini kita mendengar, saya mendengar banyak, ada satu wah ini pidana, ini adalah kesalahan. Yang mana melakukan perbuatan pidana, kita hukum secara pidana. Apa yang dia lakukan, dia harus mempertanggungjawabkan. Tetapi mereka yang melakukan karena kode etik tadi, apa sih kode etiknya? Bagaimana sih kode etiknya? Karena apa mereka melakukan? Oh karena perintah, oh karena ini. Apakah mereka sama? Tidak.
Karena seorang prajurit itu mereka tunduk dan patuh pada perintah. Instruksi itu sangat melekat. Sehingga mari kita berikan polisi untuk mengurai masalah ini agar menjadi jelas dan terang. Ya, tadi seperti saya bilang, dasar, aktual, dan analisa. Dasar, suatu peristiwa dasarnya apa nih? Aktualnya terjadi tembak menembak, katanya. Terjadi tembakan atau terjadi pembunuhan atau terjadi apa yang terungkap sekarang di rumahnya FS. Itu adalah dasar aktualitas yang terjadi. Dasarnya apa? Nah, ini sebenarnya dasarnya. Apakah ini dari antara? Apakah ada hubungan atau ini? Apakah ada pencederaan terhadap nama baik keluarga? Seperti apa yang disampaikan oleh FS. Itu dasar-dasar. Dalam suatu hukum yang terjadi itu tidak lepas dari sebab dan akibat. Sebab dan akibat. Sebabnya ada, akibatnya apa? Itulah dasar. Terus analisa, bagaimana ini terjadi? Mengapa ini terjadi? Apa tujuan dan maksudnya daripada peristiwa ini? Yang jelas, saya menyimpulkan bahwa ini yang perlu digarisbawahi saat ini adalah masalah pribadi, masalah internet, dan masalah oknum, bukan masalah institusi kepolisian. Ini yang harus disadari. Kita berkewajiban sebagai warga negara, sebagai masyarakat, sebagai praktisi hukum, berkewajiban untuk membantu dalam arti memberikan masukan, memberikan saran, memberikan pandangan pada aparatur pemerintah dan kepolisian untuk mengambil suatu putusan agar putusan yang diambil tepat dan benar melalui bermacam-macam pertimbangan, baik itu dari Komnas HAM, baik itu pertimbangan dari Kemenkumham, baik itu pertimbangan dari Kompolnas, dari ICW, dari bermacam-macam yang memberikan masukan, itu hal yang wajar. Tetapi dalam hal ini untuk mengambil suatu kebijakan dan keputusan adalah didasarkan kepada bukti. Bukti ini yang bisa memiliki dasar adalah mereka para pengambil kebijakan, yaitu penyidik. Mereka tim-tim yang telah dibentuk oleh pemerintah untuk mengungkap kasus ini agar menjadi jelas dan terang. Saya sangat berterima kasih atas sikap dan langkah-langkah yang diambil oleh Bapak Kapolri. Sangat mengapresiasi sekali bahwa langkah-langkah itu sudah tepat dan benar. Semoga ke depan Kepolisian Republik Indonesia dapat menjadikan ini menjadi role dalam arti menjadi role model kasus, ya, agar jangan terulang dan terjadi lagi di dalam institusi kepolisian. Mari kita semua menjadikan masalah ini, mengikuti masalah ini tanpa memberikan suatu potong-potongan dalam suatu editan yang kurang bagus sehingga menjadi bola panas, bola liar, menghubungkan kejadian peristiwa ini kepolisian lemah berkaitan dengan pemilu 2024. Tidak ada hubungan. Tidak ada. Ini adalah murni kriminal yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Saya kira pandangan saya selaku praktisi hukum, seorang pengacara, menggarisbawahi bahwa apa yang terjadi adalah murni kriminal yang dilakukan oleh oknum kepolisian, bukan institusi kepolisian, oknum kepolisian. Sekian dan terima kasih. Preview.